Hai sahabat-sahabat semua yang selalu menantikan cerita-cerita seru dari kami. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sangat baik ya. Kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah pengalaman real dari buku Mas Herwi yang berjudul Kerinduan Almarhum Ayah dan Penyesalan Almarhum Suami. Suatu hari ketika praktek akupuntur di klinik, saya mendapatkan seorang pasien baru. Ibu muda berusia 35 tahun ini sebenarnya adalah pasien rekan saya sesama akupunturis. Ia menjalani terapi akupuntur karena ritme detak jantungnya yang tidak teratur. Atas bujukan rekan akupunturis tersebut, ibu muda ini menemui saya untuk menyelesaikan hal-hal yang kemungkinan menyebabkan penyakit jantungnya ini. Dari perbincangan kami, ibu muda tersebut, kami sebut saja namanya Ibu Lita, menceritakan bahwa penyakit jantungnya sering kali kambuh apabila malam hari. Ia bermimpi didatangi oleh almarhum kakak laki-lakinya. Kemudian ia menceritakan kalau kakak laki-lakinya ini meninggal di usia muda, belum mencapai 40 tahun. Dia meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak yang masih sangat kecil-kecil. Yang menjadi pertanyaan Bu Lita adalah kenapa sang almarhum kakak selalu datang dalam mimpinya dengan raut wajah yang sedih dan murung. Tapi diam aja. Apakah ada yang ingin almarhum sampaikan? Apakah yang harus Bu Lita, seorang adik, lakukan untuk dapat membantunya? Misteri inilah yang sering membuat kacau pikiran dan perasaan Bu Lita. Salah satu akibatnya adalah detak jantungnya yang ikut kacau tak beraturan. Untuk memecahkan misteri tersebut, apa boleh buat kami harus bertanya langsung dengan empunya masalah alias almarhum kakaknya Ibu Lita. Untuk memecahkan masalah Bu Lita yang berhubungan dengan almarhum kakaknya tersebut, saya dan Bu Lita sepakat mencoba melakukan ritual berkomunikasi dengan arwah. Suatu sore, Bu Lita sengaja mendaftar sebagai pasien saya yang terakhir. Dengan demikian kami bisa punya waktu lebih panjang karena tidak ditunggui oleh pasien berikutnya. Kami lakukan ritual ini di ruang praktek klinik akupuntur. Mohon jangan bayangkan kalau ini ritual perdukunan seperti di film-film horor Indonesia ya. Karena ritual yang kami lakukan ini tanpa sesajian, bunga setanam, ataupun kepulan asap kemenyan. Jadi yang dilakukan adalah Bu Lita berbaring santai di tempat tidur dan saya duduk di kursi samping tempat tidurnya. Setelah mendapatkan nama lengkap dan tanggal lahir almarhum kakak Bu Lita, kami mulai berdoa bersama. Kami berdoa memohon izin Tuhan untuk dipertemukan dengan arwah almarhum. Seingat saya, tak lama kemudian arwah almarhum datang menemui kami. Sayangnya hanya saya saja yang bisa lihat, sedangkan Bu Lita merasakan dari kekuatan kehadirannya. Saya membuka komunikasi dengan arwah kakak Bu Lita dengan memperkenalkan diri sebagai kenalannya Bu Lita, sekaligus memohon kerelaan almarhum untuk menggunakan saya sebagai perantara dalam berkomunikasi dengan adik perempuannya. Walaupun sebagai perantara bukan berarti saya kesurupan ya. Saya tetap dalam keadaan sadar penuh, masih bisa berpikir normal. Saya hanya menyampaikan perkataan almarhum kepada Bu Lita dan sebaliknya. Singkat kata, dari dialog kami terbukalah beberapa masalah. Tapi masalah yang paling penting adalah bahwa almarhum kakak Bu Lita merasa sangat kangen dengan anak-anaknya. Kenapa? Rupanya setelah beberapa tahun kematian suaminya, istri almarhum kakak Bu Lita ini menikah lagi. Satu hal yang normal, dan setelah menikah, sang istri dan anaknya jadi lebih dekat dengan keluarga besar suami yang baru. Semua ini juga wajar-wajar saja. Yang menjadi masalah adalah sang istri yang sudah menikah tersebut, entah lupa atau sengaja, tak pernah lagi membawa anak-anaknya berziarah, mengunjungi makam almarhum ayahnya. Hal inilah yang merupakan kerinduan dari seorang ayah dengan anak-anaknya. Mendengar duduk permasalahannya, Bu Lita mengusulkan usulan penyelesaian masalah. Katanya, kalau memang begitu masalahnya, baiklah, awal bulan puasa yang akan segera tiba ini, saya akan meminta izin kepada ibu keponakan saya untuk mengajak anak-anaknya mengunjungi makam almarhum ayahnya. Setelah permasalahan almarhum kakak Bu Lita selesai, saya berpikir sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal dan mengakhiri hubungannya dengan alam arwah ini. Tapi kemudian ternyata saya salah. Ketika saya ingin mengakhiri komunikasi dengan almarhum kakaknya Bu Lita, tiba-tiba dari balik almarhum muncul arwah seorang bapak. Saya segera mengurung niat untuk mengakhiri komunikasi dengan arwah tersebut.
Saya kembali memejamkan mata saya dan hening dalam-dalam, mendengarkan dan mengangguk-anggukkan kepala. Sesaat kemudian, saya mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat Bu Lita bingung. "Maaf, apakah kedua orang Bu Lita sudah meninggal?" tanya saya sambil memejamkan mata. "Iya benar," jawab Bu Lita. "Sekali lagi maaf, apakah semasa hidupnya hubungan antara almarhum ayah dan almarhum ibu kurang baik?" "Begitulah," jawab Bu Lita sambil menghela napas. "Memangnya ada apa sih, Mas? Makam almarhum ayah berbeda lokasi dengan makam almarhum ibu ya?" tanya saya sambil tersenyum. "Loh, kok Mas Herwi tahu?" "Emang bener sih, almarhum ayah saya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sementara almarhum ibu saya dimakamkan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur." "Emang kenapa sih, Mas?" tanyanya penasaran. "Bu Lita, ini ternyata arwah almarhum ayah juga menyusul hadir menemui kita. Beliau memohon kepada Bu Lita mewakili almarhum ayah untuk meminta maaf kepada almarhumah ibu." Bu Lita terdiam sejenak. Matanya menerawang memandang langit-langit. Kemudian dia berkata dengan cemas, "Saya sih tidak keberatan. Tapi gimana caranya ya, Mas?" "Tenang Bu Lita, almarhum ayah sudah memberikan petunjuknya. Pesannya, tolong ambil segenggam tanah di makam ayah, lalu taburkan ke makam ibu sebagai tanda permohonan maaf ayah kepada ibu." Diam, menghela nafas dalam. Hanya itu reaksi Bu Lita. Sampai akhirnya dia berkata, "Baiklah kalau begitu, saya akan laksanakan pesan ayah." Mendengar kesanggupan itu, saya pun menghela napas lega. "Terima kasih Bu Lita atas kesediaannya. Hal ini pasti akan sangat membantu arwah almarhum ayah untuk bisa meneruskan perjalanan jiwanya," ucap saya sebagai penutup untuk mengakhiri hubungan komunikasi ini. Kami mengakhiri ritual ini dengan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Malam itu saya menjadi pendiam dan banyak merenung. Ternyata banyak hal yang dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi perjalanan jiwanya ketika nanti meninggal. Cara mereka menyelesaikan masalahnya pun unik-unik, di luar jangkauan pemikiran saya. Saya ingat persis beberapa minggu kemudian saat awal bulan puasa, Bu Lita menelpon saya memberitahukan kalau dirinya telah mengantarkan kedua keponakannya mengunjungi makam ayahnya. Ia juga telah melaksanakan pesan almarhum ayahnya untuk menaburkan tanah dari makamnya ke makam almarhumah istrinya sebagai tanda permohonan maafnya. Sejak saat itu, Bu Lita merasakan ritme detak jantungnya menjadi relatif normal kembali. Syukur alhamdulillah, semoga para arwah berbahagia dalam melanjutkan perjalanan jiwanya. Amin. Pesan moral yang saya dapatkan dari cerita ini adalah, saya tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang mengunjungi makam almarhum keluarga atau kenalannya. Seorang penjaga makam senior di Jakarta pernah menceritakan pengalamannya selama puluhan tahun mengurusi pemakaman. Dia mengatakan bahwa khususnya di masa sebelum awal bulan puasa bagi umat Islam, para arwah itu biasanya duduk di makamnya masing-masing. Mereka sangat menantikan kunjungan dan doa dari para kerabatnya. Sang penjaga makam itu sering prihatin bila akhirnya menyaksikan beberapa arwah yang menjadi sedih karena tak ada seorang pun yang mengunjunginya. Pada kisah ini, cara memohon maaf ayah Bu Lita kepada arwah istrinya ditandai dengan mengambil tanah dari makamnya untuk menaburkan tanah tersebut ke makam istrinya. Di kemudian hari, saya juga menemui berbagai cara berkomunikasi antar arwah. Seperti ada arwah yang meminta berbagi sebotol air untuk dicurahkan ke kedua makamnya. Tujuan komunikasinya pun berbeda-beda. Misalnya sebagai tanda bahwa ikatan kerjasama jiwa mereka sudah selesai. Masing-masing bisa melanjutkan perjalanan jiwanya. Nanti juga saya akan menemui bahwa makam juga menjadi simbol dan sarana lain bagi arwah. Misalnya ada arwah yang meminta makamnya dibersihkan sebagai simbol pembersihan masalah keluarga besarnya. Ikuti terus cerita dan pengalaman real yang akan saya ceritakan lagi di episode selanjutnya. Stay tune.